percaya Allah hadir di tengah kami pagi hari ini Tuhan. Mengubahkan setiap kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saat kami membuka mulut kami, saat kami membuka hati kami Tuhan. Hanya untuk menyembah Tuhan, hanya untuk meninggikan nama Tuhan. Kami tahu dan kami percaya Allah bertindak mengerjakan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang datang Tuhan. Bahkan untuk setiap kami Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati Tuhan. Kami boleh menikmati merasakan jamahan Tuhan pagi hari ini Tuhan. Bukan sekedar kaki kami yang melangkah Tuhan. Tapi hati kami Tuhan terbuka hanya untuk-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan kami menyatakan Engkau baik dalam hidup kami. Tidak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu setiap pagi. Memperbaharui setiap kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak terima segala pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan setiap kita yang siap beribadah pagi hari ini boleh sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai, ya oke. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi bagi Allah kita. Lebih dahsyat lagi. Terima kasih. Tadi sebelum kita ini mulai, belum ada salam-salaman dulu ya. Saya kasih kesempatan untuk memberi salam kepada kiri kanan, muka belakang, dan kasih senyum yang terbaik. Katakan, God is good all the time. Tuhan baik buatmu. Amin. Kita mau nyatakan Engkau baik. Dengan hati yang bersyukur kita datang kepada Tuhan. Ekspresi orang bersyukur kita dengan tersenyum. Amin. Apakah sudah tersenyum tuh? Sama-sama katakan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Akan kasih sama-sama ku mengangkat tanganku bersorak-sorai kepada ucapan syukur kita mau datang kepada Tuhan. Amin. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu, memandang wajah-Mu berduka di depan-Mu sambil menceritakan kasih. Sama-sama kita angkat tangan kita. Amin. Bersorak-sorai. Katakan Yesus baik. Amin.
Yesus baik, sangat baik. Kamu Yesus baik, sangat baik. Lagi setiap bersama berubah. Haleluya, ku memujimu Tuhan. Kasih tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Atas hidup dan jalan kita. Dan bersyukur. Sama. Sebab dia baik, sebab dia baik, bawa selamat kerjanya, bersyukur kepada Tuhan katakan, sebab dia baik, selamanya kerjanya. Sekali lagi katakan. Dan sebab dia baik. Dulu kiri kanannya. Kasih tas dulu. Puji nama Tuhan. Sudah kasih toh? Sudah dapat toh? Silakan duduk. Nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik selama-lamanya buat hidup kami Tuhan. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kami berjalan sendirian Tuhan. Kiarala namasyi, kiarala namasyi. Amin Tuhan. Amin. Kaulah yang setia Tuhan. Kaulah kekuatan kami. Kaulah harapan kami. Kaulah jawaban hidup kami di dalam nama Yesus Tuhan. Kiarala namasyi, kiarala namasyi. Kurala namasyi, kiarala namasyi.
Biar kami boleh menikmati Engkau Tuhan. Waktu ini milik-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati Engkau Tuhan sampai kami mendengar suara-Mu. Terima kasih. Kiara lana masih, kiara lana masih. Haleluya Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Uralana masih, kiara lana masih. Uralana masih, kiara lana masih. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kaulah segalanya bagi kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Yesus kau segala bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih di dalam hidupku, salibmu tempuhku, membangkangku, sembuhkan, ku percaya sabmu, ku di dalam percaya sabmu, salibmu percaya. Kau Tuhan yang setia. Kau Tuhan. Kau sama Yesus kau salibmu
Kami bangga memiliki Tuhan seperti yang sungguh kami bangga hidup dalam rancangan dan ketetapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiaralah nama si, kiaralah nama si. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang ditabur pagi hari ini Tuhan boleh menguatkan setiap kami, boleh meneguhkan setiap kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, boleh menyembuhkan setiap kami Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saat kami menaruh harap kami hanya kepada Tuhan, Tuhan pasti bertindak menyelamatkan hidup kami. Tuhan pasti bertindak menyembuhkan hidup kami. Tuhan pasti bertindak menyembuhkan hidup kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau segalanya buat hidup kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin Tuhan. Hati seorang murid itu mengalir ada setiap kami pagi hari ini Tuhan. Hati yang mencintai pengajaran di dalam nama Yesus Tuhan.
hati yang mencintai didikan itu boleh ada atas setiap kami, anak-anak Tuhan pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mau semakin taat kepadamu, kami mau semakin setia kepadamu di dalam nama Yesus. Sampai Tuhan selesai dengan setiap kami di dalam nama Yesus. Tuhan dapati setiap kami tetap setia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin tuh. Kiara la nama, kiara la nama. Yesus kau sangka kasih sayang salibmu tebusku bebaskanku sembuhkan aku ku percaya sembuhku sekarang ini dalam hidupku bebas bukan aku percaya mujizatmu sekarang percaya mujizatmu tidak ku alami sekarang. Betapa kami bergantung hanya kepada Engkau saja Tuhan. Karena kami tahu di luar Engkau kami tidak bisa apa-apa. Karena pagi hari ini Kau menautkan hati pikiran kami hanya kepadamu. Supaya kami tahu apa menjadi kerinduan hatimu. Supaya kami hidup bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi kami hidup bagi Engkau, Allah yang sudah menebus kami. Engkau Tuhan, bahkan ketika kami di tempat duduk diam, biar kami tetap kemarin. Terima kasih, jauhkan kami dari pikiran-pikiran yang tidak berasal daripada Engkau. Dan biarlah pikiran kami fokus untuk kebenaran firman. Iya. Ya. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk dengarkan firman. Nah, di dalam nama anak Tuhan Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Tuhan. Hari ini kita judulnya tentang serupa dengan Kristus ya. Tapi sebelum masuk saya mau cerita dulu ya, sedikit cerita. Jadi beberapa minggu mungkin ada 2 minggu belakangan gitu ya. Istri saya ini rajin posting di Facebook ya. Kalau yang mengikuti kalau aja ya, hampir tiap hari kayaknya posting. Ya. Terus ada komen-komen, Mama Abang tuh cerita, ada temen yang bilang katanya, suaminya maksudnya saya gitu ya, Papa Abang ini nggak pernah nge-like enggak gitu.
Ya saya kalau buka Facebook sih cuma lihat aja gitu, udah nggak pernah apa terlalu like apa atau kasih komen, jarang ya, jarang sekali gitu. Dan baru sekarang-sekarang ini lah kalau ada yang kan kalau di Facebook suka apa yang ulang tahun ya kayak kasih kirim baru sekarang-sekarang ini. Biasanya saya nggak pernah, apalagi dulu nggak pernah buka Facebook, jarang gitu ya, jarang sekali. Sekarang-sekarang ini aja gitu ya, gitu ya. Jadi nah ada salah satu postingan istri saya itu lagi fotonya foto Abraham dengan Deborah ya. Foto Abraham lagi pakai baju adat Bali ya. Eh, Deborah lagi duduk gitu di tanah gitu di itu. Dan ada yang komen lah di situ, saya baca komennya. Mirip ya. Dapat iya ada kata. Tapi waktu saya merenungkan menyiapkan firman ini kan serupa dengan Kristus, oh iya ya. Harusnya gitu ya, kalau bicara serupa dengan Kristus, kan Yesus itu yang sulung, betul ya? Dia yang sulung, kita ini berarti adik-adiknya lah. Gitu. Artinya kalau dari DNA yang sama gitu ya, sama seperti Abraham dengan Deborah, kita akan serupa dengan Kristus. Betul? Amin. Ya. Kira-kira seperti itu gambarannya gitu ya. Nah, hari ini temanya tentang serupa dengan Kristus. Kita mau sama-sama buka di dalam. Maaf saya tidak pakai slide ya, olehnya laptop saya itu sudah setelah kembali dipinjamkan dari Duku Betung, terus berapa lama ada di rumah, tiba-tiba rusak, nggak tahu apakah baterainya yang sudah tidak bisa dipakai kah ya. Jadi kalau bikin slide itu biasa pakai laptopnya Mama Abam lagi nggak ada gitu ya, jadi sudahlah lagi pakai apa ini selembar kertas saja ya. Kita muka sama-sama di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kita mau sama-sama baca ya, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Sudah ketemu, katakan amin. Ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. 1 2 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, jadi kita sama-sama tahu ya, sering ya ayat ini ya bicara bagaimana Allah menciptakan manusia gitu ya. Nah, kalau kita baca di sebelumnya, sebelum penciptaan manusia, kan ada penciptaan pertama, kedua ya. Dan semua yang diciptakan Allah itu baik. Betul? Ya. Jadi baik segala sesuatu yang diciptakan Allah itu gitu ya. Nah, waktu saya merenungkan manusia ini bukan hanya diciptakan baik menurut saya ya. Jadi Bapak Ibu silahkan punya pendapat masing-masing, tapi istimewa. Katakan istimewa. Kenapa saya bilang istimewa? Karena yang lain diciptakan gak segambar dan serupa dengan Allah. Kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Makanya kita istimewa. Amin. Ya, bahkan di ayat di pasal berikutnya, kalau nggak salah pasal 2 atau di ayat berikutnya di bawahnya gitu ya, nanti bahwa Allah itu dihembuskan nafas hidup ya. Berbeda dengan ciptaan yang lain. Yang lain kan berfirman Allah, cakrawala muncul gitu ya, terang muncul gitu. Kalau manusia enggak. Pertama diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, udah gitu dihembuskan nafas kehidupan. Itulah makanya dibilang istimewa. Amin. Katakan sebelah kiri kamu istimewa. Istimewa. Ya. Amin. Ya. Jadi sebelah kiri Bapak Ibu, rekan-rekan semua itu istimewa loh. Walaupun hidungnya pesek, istimewa enggak? Istimewa. Betul? Walaupun apalagi hitam kulitnya istimewa, istimewa. Sipit, saya oh saya nggak sipit ya, nggak sipit lagi. Ngaku-ngaku sipit.
Kita istimewa. Amin. Jadi jangan pernah kita jadi minder. Kenapa? Karena kita istimewa. Jangan kita minder. Ya, ketemu presiden sama aja, sama-sama diciptakannya sama. Iya kan? Hanya beda jabatannya, dia presiden, kita rakyat jelata. Seperti itu istilahnya ya. Tapi kita sama nggak di hadapan Tuhan? Sama. Ya. Itu pertama. Yang kedua, kalau terhadap ciptaan lain dibilang apa? Di sini ayat yang 26, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Artinya, kalau ini dalam pikiran saya, waktu kita diciptakan manusia, diciptakan Tuhan jadi satu pribadi yang istimewa, kita tidak boleh menaklukkan diri kita di hadapan ciptaan yang lain. Makanya kalau dahulu kan ada ya penyembahan berhala ya, nyembah kalau saya nggak salah dulu pelajaran apa sejarah kah, orang Jepang itu menyembah matahari. Kalau nggak salah ya, nanti kalau saya salah maafkan saya, sudah lupa. Tapi itu kenapa? Padahal matahari nggak diciptakan nggak istimewa. Alkitab bilang kita harus menaklukkan segala ciptaan yang lain di luar ciptaan sesama ciptaan manusia. Betul? Ini di Komsel hari Selasa, di Komsel Keluarga Jakarta dibahas. Ya, saya kasih pendapat tentang kita menaklukkan, harus menaklukkan, menguasai, tapi tidak boleh menguasai sesama kita. Ya, jangan menguasai sesama kita, enggak boleh, karena Allah nggak nyuruh gitu. Tapi segala ciptaan lain kita bisa taklukkan. Makanya nggak boleh nyembah matahari, karena mereka, kalau menurut saya, kalau bicara status lebih rendah, harusnya lebih rendah. Karena mereka hanya diciptakan baik, kita diciptakan istimewa. Bukan hanya baik, segambar dan serupa dengan Allah. Ada juga orang yang apalagi nyembah pohon, ada ya, kuburan, nyembah kuburan apa biasanya? Setan-setan ya, berhala. Mungkin nggak tahu juga di kuburan. Karena itu kalau ada di apa ya, periode-periode tertentu tuh, ada orang berkunjung ke kuburan tuh. Kalau di Cina tuh apa ya, setelah Imlek tuh nanti ada masa berapa minggu tuh datang ke kuburan. Singping. Sembang kubur. Cap gomeh. Cap gomeh. Saya nggak tahu deh saya. Maafkan. Ya, tapi itu ada. Apa yang dilakukan kalau mungkin orang benar-benar yang bukan percaya, mungkin bawa sesuatu, ya, bawa buah-buahan kah, bawa apa, ya, dan sebagainya. Gitu, ya. Padahal ya orang sudah mati, gitu. Yang ada apa di situ paling? Roh jahat ya. Yang ada roh jahat gitu. Kalaupun ada penampakan diri, itu penampakan dari roh jahat. Gitu. Jadi nggak perlu lagi. Bukan berarti nanti kita nggak ke kuburan lagi ya. Mau bersih-bersih kuburan boleh-boleh aja gitu ya. Gitu. Tapi kira itu. Amin. Jadi Tuhan dari awal penciptaan dia menjadikan kita menjadi ciptaan yang luar biasa. Diciptakan segambar dan serupa dengan Kristus. Bilang kiri kanan, kamu segambar dan serupa dengan Tuhan. Kasih tahu, segambar dan serupa dengan Tuhan. Ya. Betul ya? Amin. Aduh, ragu-ragu. Kenapa ragu? Aduh, Pak Kawadi, saya ini kan kemarin aja masih suka jatuh dalam dosa. Masa saya segambar serupa dengan Allah? Alkitab menyatakan, bilang apa? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kita harus percaya diri, yakin bahwa kita ini segambar dan serupa dengan Allah. Ya, karena ada banyak orang tidak menghargai dirinya sendiri. Ada banyak orang. Sehingga dia selalu, ya tadi salah satunya minder. Terus dia gak lagi berharap sesuatu yang besar, gak bermimpi besar, takut.
Saya dulu takut bermimpi besar. Kenapa? Karena saya hanya melihat diri saya. Saya tidak melihat apa yang Tuhan katakan. Kan dulu saya belum kenal Tuhan. Ketika saya lihat diri saya lihat keluarga saya. Ya keluarga saya hidup, ya buat makan ya ada. Tapi untuk lebih nggak ada. Dulu ya, sebelum jadi orang percaya. Jadi ketika saya mau mimpi besar, saya takut. Dan saya tidak mengenal Tuhan. Saya Kristen. Ketika saya belum percaya, saya udah Kristen gitu. Maksudnya secara KTP lah istilahnya Kristen gitu. Tapi saya tidak mengerti kebenaran firman Tuhan bahwa saya segambar dan serupa dengan Allah. Sehingga apa? Saya takut bermimpi besar. Saya takut membuat sesuatu yang besar itu kayaknya, aduh, gak mungkin. Tapi kalau kita bicara segambar serupa dengan Kristus, dengan Allah, segala sesuatu mungkin gak? Harusnya mungkin. Yesus itulah gambaran Allah yang di muka bumi ini. Ya, apa yang dilakukan, yang Yesus lakukan karena dia melihat Allah. Nah, kita dibilang sama, segambar. Seharusnya kita seperti Kristus. Kan serupa dengan Kristus ya. Betul? Jadi hari ini kita harus yakin dalam hati kita punya iman bahwa kita segambar dan serupa dengan Allah. Sebutkan sekali lagi, saya segambar dan serupa dengan Allah. Saya gambar serupa. Ya. Teguhkan dalam hati. Jadi kalau ada yang nanti ini merendahkan kita, jangan pedulikan. Karena kita segambar serupa Allah. Kita harus bilang, saya segambar serupa dengan Allah. Dan kita jangan pernah takut bermimpi besar. Jangan pernah takut. Walaupun hari ini kayaknya jauh daripada itu. Jangan pernah takut untuk berangan-angan sesuatu yang besar. Bahwa satu hari nanti saya akan seperti ini. Jangan pernah takut. Ya kalau Susan boneka tau ya. Kalau besar mau jadi apa? Presiden katanya. Nah, lagunya aja keren ya. Jangan pernah takut untuk punya cita-cita jadi presiden. Itu boneka. Eri Susan. Maksudnya apa? Maksud saya supaya kita punya sesuatu gambaran yang jelas apa yang firman Tuhan katakan tentang kita, bukan apa yang orang lain bilang tentang kita, bukan apa yang kita nilai tentang diri kita. Tapi kita mau hidup tentang sesuai dengan apa yang Tuhan katakan tentang kita. Amin. Siapapun kita, latar belakang apapun kita, Alkitab menyatakan bahwa kita segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Amin. Ya. Saya mau teguhkan ini supaya apa? Supaya hidup kita tidak sama. Supaya kita tidak lagi menjadi orang yang hidup di bawah bayang-bayang yang tidak benar. Omongan orang lah. Tanpa disadari, omongan orang kadang-kadang mindset kita diubah. Sehingga untuk menghadapi sesuatu yang besar, kita takut duluan. Sama seperti bangsa Israel, ketika menghadapi Goliat, zamannya Saul ya, Saul menghadapi Goliat kan mereka takut. Kenapa? Menghadapi suatu, karena mereka tidak punya gambaran jelas tentang hidup mereka. Ketika Daud diperkenankan untuk menghadapi Goliat apa? Saya membawa Allah, berserta Allah semesta alam katanya. Dia punya gambaran jelas tentang dirinya. Kalau bicara badannya antara Daud dan Goliat jauh. Pengalaman jauh. Jauh gak? Jauh. Daud sudah dari kecil sudah berlatih berperang dan sebagainya. Daud ini ngangon domba. Betul? Ya, tapi dia punya gambaran yang jelas apa yang Tuhan katakan sehingga dia punya iman yang luar biasa. Itu yang harus kita lakukan. Ketika kita tahu siapa kita, ciptaan yang istimewa, yang segambar dan serupa dengan Allah,
masalah apa di depan kita, kita nggak takut. Kalau Allah sanggup, kita juga sanggup. Bukan karena kuat gagah kita, enggak. Tapi karena kita punya Allah yang luar biasa. Karena Allah yang berkata seperti itu pada kita. Amin. Ya. Sekali lagi, saya istimewa. Amin. Oke, ya. Oke, kita mau sama-sama buka di dalam kitab Roma 8. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Ya, jadi sejak penciptaan pertama Tuhan sudah punya tujuan bahwa waktu Dia menciptakan kita manusia, diciptakan kita segambar serupa dengan Kristus. Nah, perjanjian baru bicara seperti itu juga. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Ya, saya bacakan Roma 8 ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya. Jadi di Alkitab menyatakan gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ada orang-orang, Alkitab menyatakan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Gak semua orang artinya. Betul? Ya, dibilang lagi apa? Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, di sini dibilang semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa. Ya. Tadi di awal saya bilang, dan berulang kali saya bilang bahwa kita ini istimewa, segambar serupa dengan Kristus. Saya berulang kali ngomong, kenapa? Supaya saudara yakin bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Allah. Amin. Saya nggak tahu cerita Bapak Ibu dahulu bagaimana dipanggil Tuhan. Tapi saya percaya kita punya banyak cerita yang luar biasa waktu kita dipanggil Tuhan. Yang kadang-kadang nggak kepikiran dalam pikiran kita. Kenapa ya saya bisa hari ini, tanda kutip misalnya, rajin gereja misalkan. Padahal dulu jangankan ke gereja ya. Ya kalau Natal datang udah syukur misalkan. Kenapa saya hari ini bisa berbuat baik pada orang? Padahal dulu jangankan berbuat baik gitu ya. Buat diri sendiri aja kadang kurang. Ya jangankan mengulurkan ya. Nggak ada, pengennya buat diri sendiri gitu. Saya, ini cerita pribadi saya, artinya kami di keluarga itu 5 bersaudara. Saya 5 bersaudara. Tapi yang 1 sampai nomor 4 itu, kakak saya 1, 2, 3, dan saya itu bedanya hampir 1 atau 2 tahun. Ya. Kelahiran 77, nomor pertama, yang nomor 2, 78, nomor 3 kelahiran 80, saya 81. Nah adik saya ini yang agak jauh, bedanya hampir 11 tahun, kelahiran 92 adik saya. Nah, jadi yang 4 waktu ada jarak ya, 11 tahun. Dan 4 ini ya kami berempat yang agak deketan gitu. Jadi kadang-kadang ini kalau dulu gitu ya, orang tua saya itu suka beli pisang, satu sisir tuh ya, satu apa ya, pokoknya satu ini gitu ya, bukan satu tandu yang banyak ini, enggak ya, satu sisir gitu ya, satu sisir gitu bawa ke rumah, dan itu pasti dibagi, dihitung jatahnya, karena 4 orang anaknya, itu biasanya 12 tuh, 1 orang 3 ya, gitu. Dan itu kadang-kadang kami masih kurang, rebutan gitu ya. Jadi kalau ada yang ngambil lebih, saya biasanya ngambil lebih. Itu langsung menyerang yang 3 tuh, kakak saya. Kamu ini
Ini kan udah ada jatahnya gitu ya. Jadi terbatas. Jangankan ngasih sama orang lain tadi saya cerita ya. Buat diri sendiri aja kadang-kadang kurang. Tapi ya sadar gak sadar gitu ya. Ketika saya menjadi orang percaya, ya hari ini saya bisa berbagi sama orang. Bahkan berbagi bukan karena kelebihan ya. Di tengah-tengah kekurangan kita bisa berbagi. Saya percaya bukan oleh karena saya lebih baik daripada orang lain, tidak. Karena saya tuh siapa saya dahulu gitu. Tapi karena saya menjadi orang percaya, saya dianugerahkan untuk itu. Dimampukan untuk melakukan itu. Tapi awalnya oleh karena Kristus. Betul? Dan itu membuat saya yakin bahwa saya dipilih oleh Allah. Setiap orang beda-beda. Tadi saya cerita ya. Saya kasih tahu, setiap orang mungkin beda-beda bagaimana kita bertobat. Beda. Saya bertobatnya berulang kali diajak persekutuan, sempat kabur, setahun menghilang. Kesempatan kedua barulah. Setelah diajak lagi, setelah setahun menghilang, ada kesempatan diajak lagi, baru dari kesempatan itu saya bertobat. Beda. Mungkin ada orang yang diajak persekutuan langsung rajin, akhirnya lahir baru, bertumbuh dan ada. Prosesnya beda-beda. Tapi saya mau kasih tahu bahwa Bapak Ibu di tempat ini, ketika kita ada di tempat ini, dengarkan firman Tuhan siang hari ini, Bapak Ibu rekan-rekan semua adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Kasih tahu, kamu orang pilihan Tuhan, kiri kanannya. Pilihan Tuhan. Ya. Amin. Ya. Artinya kalau yang dipilih orang istimewa enggak? Istimewa lagi, aduh saya istimewa luar biasa ya. Istimewa loh. Ya, amin. Istimewa. Dan kalau kita jadi orang pilihan Tuhan, jangan pernah sia-siakan pilihan Tuhan. Karena kesempatan kadang tidak datang dua kali. Saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan untuk kedua kalinya buat saya. Karena saya sempat kabur 1 tahun tuh dari persekutuan. Karena memang belum waktunya akil balik mungkin kira-kira seperti itu. Belum waktunya untuk saya memang bertobat. Tapi ketika saya mulai bertobat, ada Tuhan, saya menghargai. Hari ini istilahnya lah, ya kalaupun semuanya habis, yang penting saya punya kenal Tuhan, gak masalah, istilah gitu. Kenapa? Karena itu kita dimuliakan oleh Tuhan, betul ya? Mereka itu juga dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Itu kemuliaan ketika kita dipilih Tuhan. Jadi jangan pernah sia-siakan. Tapi saya ini hidupnya masih berantakan. Saya 27 tahun bertobat, 97, sekarang tahun 2024 ya. 27 tahun saya bertobat, jatuh bangun dalam dosa. Saya dulu juga gitu. Mungkin bahkan 10 tahun pertama saya bertobat, kayaknya saya tuh selalu gak layak di hadapan Tuhan. Tapi anugerah Tuhan yang menjagai. Sampai hari ini puji Tuhan bisa berdiri di tempat ini, duduk misalnya, bisa berdiri di tempat ini. Saya tidak pernah membayangkan, ya mungkin saya dulu agak tengil juga kayak abang, mungkin agak-agak gitu juga, agak suka-suka mungkin ya, nggak tahu. Karena kelas 1, kelas 2 SD saya ingat ya, kelas 1 itu saya pernah distrap juga sama guru gitu, karena suka jahilin orang lain gitu ya. Gitu ya, mungkin mirip-mirip juga. Nggak jauh beda kayaknya. Ya. Tapi anak saya. Tapi maksud saya gini, ada masa-masa di mana saya jadi orang yang sangat-sangat nggak berani tampil di depan. Abang berani ya tampil di depan. Kalau saya nggak berani dulu. Maksudnya ada waktu di mana saya masa-masa SMP SMA itu saya nggak berani tampil di depan. Gitu. Ya. Rusak gambar diri saya. Kenapa? Karena kondisi. Karena saya melihat apa yang dilihat mata saya. Saya tidak melihat, saya tidak berjalan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan.
gambar diri saya rusak. Jadi awal ikut persekutuan saya selalu di pojok. Apalagi waktu saya kesempatan kedua saya ikut persekutuan itu, nggak ada teman seangkatan saya. Jadi waktu saya kelas 2 SMA, yang ada adik kelas saya kelas 1 yang rajin, saya lah kelas 2 yang rajin. Jadi ya nggak ada teman kan, di pojok. Ada kakak kelas yang kelas 3, di pojok aja, duduk di pojok di lagu, karena sudah 1 tahun tidak gereja gitu ya, ikutan aja gitu ya, kadang ada lagu yang nggak ngerti gitu ya. Pokoknya mulut cuap-cuap supaya kelihatan nyanyi padahal ngerti juga gitu. Dan anugerah Tuhan ubahkan. Apakah hari ini saya sudah serupa dengan Kristus? Kelakuannya mungkin belum, tapi firman Tuhan katakan saya serupa dengan Kristus. Amin. Iya, saya serupa dengan Kristus. Mungkin saya belum 100% serupa dengan Kristus, tapi saya percaya hari ini terusan Tuhan ubahkan. Saya sudah serupa dengan Kristus kok, lama firman Tuhan. Walaupun mungkin belum secara apa yang kelihatan, belum, dengan tindakan nyata kita belum, tapi Alkitab menyatakan itu, maka saya serupa dengan Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan semua, kita dipanggil, dipilih Allah supaya apa? Di sini dibilang mereka yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yesus yang sulung. Kalau tadi saya cerita Abam dengan Deborah, mirip ya. Orang yang lain nggak saya ngomong ya, kalau saya kan tiap hari perasaan beda. Ada mirip-miripnya ada gitu ya, tapi orang lain bilang mirip katanya ya. Nah kita, Yesus itu yang sulung kita, adik-adiknya ya. Mirip, harusnya mirip. Karena apa? Apalagi di awal sudah bilang, dan kita ditentukan untuk menjadi serupa. Hari ini sedang diproses sampai pada titik nanti benar-benar semuanya serupa dengan Kristus. Amin. Tapi kita harus bilang, saya serupa dengan Kristus karena Alkitab bilang gitu. Yes? Ya. Oke. Kita mau bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus? Karena saya percaya bukan karena kita lebih baik daripada orang lain, tapi karena ada benih ilahi. Waktu kita menjadi orang percaya, udah lahir baru semua, lahir baru semua ya, itu benih ilahi Tuhan taruhkan. Kita buka sama-sama di dalam Yeskiel 36. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Sudah ketemu? Katakan amin. Ya, saya bacakan Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bilang apa di sini? Kamu akan ku berikan. Jadi semuanya oleh anugerah Tuhan. Kita diberi hati yang baru, roh yang baru. Jadi kalau kita hari ini bisa berubah, bukan karena kita lebih hebat, bukan karena kita lebih penurut dari orang lain, tidak. Walaupun orang tua saya bilang, kamu anak yang paling penurut di tengah-tengah keluarga. Ya. Tapi bukan karena itu. Orang banyak, kok orang bisa penurut itu banyak hal. Saya penurut oleh karena saya ini orang yang penakut. Takut dimarahin, akhirnya nurut aja gitu ya, disuruh apa. Iya, kan ada banyak hal orang menurut, betul gak? Atau karena ada iming-iming. Abam itu tadi pagi ya, ini saya cerita sebelum kami ke gereja ini ada sedikit-sedikit ini gitu ya. Keramaian di rumah walaupun berdua rame gitu ya. Saya bilang, saya hari ini udah agak-agak gimana dengan Abraham gitu, jadi gak pernah mau maksa. Abam ayo mandi jam 8 tuh, mandi. Gak mau, gak ikut. Oh ya sudah. Tiba-tiba, ikut katanya. Ayo mandi. Ya mandi ya kayaknya. Udah, tapi gak mau mandi, gak mau ini katanya, nggak mau ikut, serah aja bilang gitu. Mandi sampai pokoknya ada drama yang akhirnya ya banyak lah. Perlu waktu sampai setengah jam untuk ngurus mandi ya.
Sampai akhirnya saya tinggalin, dia nggak pakai baju gitu ya, nggak mau ikut, serah aja gitu. Jadi mau ikut ikut nggak gitu. Ya udah, saya kan nggak mau marah-marah juga ya, menjaga hati apa bahaya ini nanti udah konflik. Ya serah kamu. Sampai akhirnya saya mandi gitu ya, dia udah pakai baju, pakai sana, celananya terbalik. Yang harusnya di belakang jadi di depan, yang di depan di belakang. Saya keluarin ini lagi ya, keluar lagi, pakai lagi gitu. Ya maksudnya apa? Bukan karena kita lebih baik, enggak gitu. Karena lebih baik penurut, enggak, tapi karena anugerah Tuhan. Saya percaya ya Tuhan akan pelan-pelan. Kan hati yang baru, hati yang taat katanya. Betul ya? Roh yang baru Tuhan kasih. Anugerah semua. Dan kita nggak pernah tahu kapan kita berubah. Saya nggak pernah tahu saya berubah seperti ini hari ini gitu ya. Nggak pernah tahu. Saya nggak pernah tahu Abang itu nanti suatu hari berubah. Tanpa disadari fisiknya berubah. Tanpa disadari, saya percaya suatu hari nanti ketika dia udah semakin kenal Tuhan, karakternya juga berubah. Apa kita tahu kapan berubahnya? Pernah ngukur nggak perubahan itu 1 cm nih, Abang ini naik 1 cm setelah 1 tahun? Padahal perubahannya belum tentu setelah 1 tahun, bisa aja setengah bulan itu udah naik misalkan. Kita nggak pernah tahu. Kan kita nggak pernah ngukur ya, tiap minggu diukur, bosen juga. Karena naiknya kadang-kadang apa? Mungkin setengah mili. Saya pernah, ini cerita aja ya. Saya pernah tuh dengan salah satu rekan di Jatinangor, perempuan ya. Gitu. Dia gemuk, saya kurus. Dulu badan saya itu nggak pernah lewat dari angka 55. Jadi berat badan saya tuh 50 kilo gitu ya. Tinggi, kan kalau tinggi biasanya nggak berubah ya. 100 udah mentok di umur di atas 20 lebih tuh, laki-laki tuh biasanya mentok. Sulit untuk nambah tinggi biasanya gitu ya. Jadi tinggi saya itu 173. Berat badan kan tergantung asupan, tergantung olahraga kita, bisa cepet naiknya atau enggak. Nah waktu itu akhirnya kami berkompetisi lah dengan salah satu rekan ini, karena dia gemuk. Kok katanya dia adik kelas, kalau aku bisa turunin ya berat badan di bawah 60, dia di atas 60 itu kalau nggak salah, gimana? Saya Koko harus bisa ya di atas 55. Oh siap, saya bilang siap gitu ya. Dan ya dan saya memenangkan kompetisi. Biasanya nggak pernah lewat dari 55, 52, 53, akhirnya bisa menang. Oleh karena ya tadi, kalau untuk berat badan bisa ya, asal makan aja banyak gitu ya, makan banyak, terus olahraga. Memang ada satu waktu saya tuh ikut pelatihan untuk jadi pelatih sepak bola. Itu. Jadi itu waktu itu 4 hari 3 malam. Ya, itu fisik penuh digojlok, makanannya full gitu ya. Tapi fisiknya iya. Gitu ya. Akhirnya benar-benar mungkin diregangkan lah otot-otot saya, asupannya, jadi masukan itu benar-benar jadi gitu ya. Berat badan saya di atas 55. Sekarang 60, puji Tuhan ya, setelah menikah. Gitu. Tapi maksudnya apa? Itu masih bisa dikejar walaupun kita pun tetap nggak tahu perubahan itu kapan, jam berapa berubah berat badannya. Mungkin bisa aja kalau asal makan banyak naik berat badan, makan 1 kilo naik berat badan 1 kilo, bisa aja. Tapi kan hanya nanti besok pagi udah lewat lagi. Tapi maksudnya kalau bicara perubahan karakter itu sulit. Kapan kita berubahnya nggak tahu. Maksudnya apa? Hari ini benih itu sudah ada. Waktu kita menjadi orang percaya, Tuhan kasih rohnya. Gak usah pikirin saya mau berubah gini, gak usah. Capek. Sama seperti tadi kalau saya ngukur anak saya, naik kapan nih naiknya 1 cm kok gak naik-naik gitu ya. Capek kan? Tiap minggu diukur, apalagi tiap hari diukur. Ya. Saya lihat Abraham itu semakin bertumbuh ketika dulu pakai pakaian yang longgar, hari ini yang longgar itu jadi pas. Yang dulunya pas jadi sempit. Akhirnya saya melihat, oh Abang berubah. Saya nggak tahu kan kapan, tapi berubah. Nah fokus kita apa? Jangan fokus kapan saya berubahnya. Fokus akan Tuhan yang memberi perubahan. Amin. Itu goal kita.
Jadi jangan fokus, aduh Tuhan saya ini kapan pinternya. Enggak, fokus itu. Fokus akan Tuhan yang memberi kepintaran pada kita. Tuhan bilang apa? Belajar. Oh ya, belajar supaya pintar. Belajarlah gitu ya. Jangan kita fokus sama Tuhan, gak taat sama firman Tuhan, ya salah juga. Gitu. Karena perubahan itu tergantung kita mau dibentuk atau tidak. Kalau kita mau cepat berubah, ya berilah diri kita, lembutkanlah hati kita. Tapi benihnya sudah ada. Kamu akan berikan hati yang baru, hati yang taat katanya, roh yang baru. Amin. Efesus 1 ayat yang keempat, kita membuka sama-sama. Saya bacakan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, jadi Allah sudah punya perjanjian buat kita. Dia memilih kita itu menjadi benih buat kita. Bahwa kita akan serupa, kudus tak bercacat di hadapannya, serupa dengan gambaran anaknya. Amin. Ya. Jadi jangan pernah kapan saya berubah, gak usah tanyakan. Fokus pada Tuhan, fokus akan janji-janjinya. Amin. Katakan lagi nanti pulang ke rumah, saya dipilih Tuhan serupa. Saya dibentuk Tuhan, diciptakan Tuhan segambar serupa dengan Allah. Saya ditentukan Tuhan untuk segambar dengan gambaran anaknya. Terus ulangi lagi. Jatuh dalam dosa, saya dipilih Tuhan segambar serupa dengan Allah. Masih malas-malas, katakan lagi, saya segambar serupa dengan Allah. Terus diingatkan. Supaya apa? Itu mengubah mindset kita yang buruk tentang diri kita. Amin. Yes. Ya. Kita mau buka sama-sama Galatia 3 ayat yang ke-13 dan 14. Saya bacakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya. Jadi kembali saya ingatkan, semua oleh karena karya Kristus, bukan karena perbuatan kita. Yesus sudah mati di kayu salib, tujuannya supaya apa? Supaya kita menerima berkat Abraham. Apa yang jadi berkat Abraham? Roh yang telah dijanjikan. Roh Allah. Amin. Roh yang memampukan kita serupa dengan Kristus. Roh yang membuat kita memiliki karakter Kristus. Amin. Siapa yang percaya ada roh Allah dalam hati kita? Percaya? Amin. Jangan dukakan Roh Kudus. Ya. Amin. Ya. Kisah 2 ayat 32 dan 33. Kisah Rasul 2 ayat 32 dan 33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ini kisah tentang bagaimana Allah mencurahkan Roh Kudusnya ya ke tengah-tengah murid-muridnya, orang-orang yang waktu itu pada penyanyi baru mengalami baptisan Roh Kudus. Gitu. Dan ini ketika Allah dibilang di sini, Yesus ini yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal ini kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ya, menggenapi nubuatan Nabi Yoel.
bahwa hari-hari itu terakhir semua orang akan mengalami baptisan Roh Kudus, menerima Roh Kudus, baik anak-anak, hamba-hamba dan sebagainya. Kita harus pegang janji itu. Dan roh itu ada pada kita. Roh yang apa? Yang membuat kita serupa dengan Kristus. Memampukan kita memiliki karakter Kristus. Kasih tahu, ada roh Allah dalam diri kamu. Ada roh Allah dalam diri kamu. Amin. Kok Adi, saya ini masih suka marah-marah? Ya, saya juga masih suka marah-marah sama Abraham, kadang-kadang ya, sama anak. Masih suka kok. Tapi saya tahu ada roh Allah yang buat saya nanti semakin gak sering marah-marah lagi. Mungkin belum hari ini, karena saya terus dirubah. Tapi saya sudah segambar, ya, roh saya sudah segambar dan serupa dengan Kristus. Cuman jiwa saya ini yang hari ini terus harus diubahkan. Amin. Tampangnya belum. Belum. Hampir. Kenapa? Ya saya ingat waktu saya nyiapin ini, saya ingat gini. Ada kisah Musa ya. Tahu Musa waktu dia naik gunung Sinai dan dia bersekutu dengan Allah 40 hari, ya, 40 malam. Waktu dia turun apa yang terjadi? Mukanya penuh kemuliaan Tuhan. Betul? Nah saya ini jangan 40 hari 40 malam, 1 hari 1 malam aja nggak bisa kayaknya, belum bisa ya bersekutu dengan Tuhan. Belum bisa, mungkin 1 hari gitu ya. Ya harus ngojek lah, apalagi sekarang ditinggal mama abam di Kampori, ngurus abam lah, nyiapin makan lah. Tapi bisa, saya bisa. 1 hari nanti bapak ibu rekan-rekan semua mungkin lihat, wih cemerlang ini kok Adi ini mukanya. Serupa dengan Kristus. Amin. Bukan hanya saya, bukan hanya Musa, kita semua penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Mau? Sudah serupa dengan Kristus? Amin. Karena firman Tuhan udah bilang ya, kita serupa. Hanya jiwa kita yang belum serupa. Harus terus diubahkan. Roh kita sudah serupa dengan Kristus. Amin. Bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Engkau menciptakan segala sesuatu baik Tuhan. Tapi Engkau menciptakan kami bukan hanya baik Tuhan. Kamu bilang bahwa kami istimewa Tuhan. Karena kami diciptakan segambar dan serupa dengan Engkau Bapa. Kami mau terima dengan iman Tuhan. Bahkan Engkau memberikan Roh-Mu Tuhan. Roh yang menjadikan kami anak-anak Allah. Roh yang buat kami menjadi orang-orang yang taat akan firman Allah. Bahkan memberikan hati yang baru bagi kami. Terima kasih Bapa.
Kami tahu siapa kami, Tuhan. Kami tahu kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Tapi karena Engkau yang mengatur semua, Tuhan. Engkau yang membuat kami menjadi pribadi yang berbeda. Engkau yang membuat kami menjadi istimewa. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kami. Kalau kami ada hari ini, bahkan kalau kami boleh melayani Engkau, itu anugerah yang besar. Itu kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan. Ada banyak orang yang sudah Tuhan tentukan dari semula, yang hari ini mungkin belum bersama-sama kami, yang Tuhan sudah pilih untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus, Tuhan. Biarlah Tuhan yang memakai kami. Tuhan pakai kami menjadi alat-Mu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Membawa orang-orang ke hadapan Engkau, Tuhan. Biarlah kami menyadari, Tuhan, identitas kami, Tuhan. Menjadi pribadi yang segambar serupa dengan Kristus. Apapun masalah di depan kami, sebesar apapun kami tidak takut. Karena kami segambar serupa dengan Allah. Kalau Engkau mampu melakukan hal-hal besar, kami juga mampu melakukan hal-hal besar, Tuhan. Terima kasih Bapak. Kita mau perjamuan kudus. Minta Bang Jepri boleh. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Bapa, kami ucap syukur karena Engkau sudah, tubuhmu sudah dipecah-pecahkan bagi kami, darahmu sudah tercurah bagi kami, Tuhan. Sehingga kami hari ini yang sudah menjadi orang percaya, menjadi satu tubuh Kristus. Kami mau menghargai satu dengan yang lain. Kami mau mengasihi satu dengan yang lain, Tuhan. Supaya kami tidak kena kutukan oleh karena kami melanggar tubuh Kristus, Tuhan. Kami menerima tubuhmu dan darahmu ini dengan ucapan syukur, Tuhan. Berkati ini benar-benar adalah, roti ini adalah benar-benar adalah tubuhmu, Tuhan. Dan anggur ini adalah benar-benar adalah darahmu yang sudah dicurah bagi kami. Kami menerima dengan ucapan syukur, Tuhan. Amin.
kita boleh cek-recek diri kita. Kalau ada permasalahan kita dengan saudara seiman kita, berjanjilah pulang dari tempat ini kita mau bereskan. Karena kita mau menghargai tubuh Kristus. Kita semua bangkit berdiri. Kita mau menikmati roti yang adalah tubuh Kristus. Kita angkat di atas kepala kita. Sebab apa yang telah dikuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita mau makan sama-sama. Terima kasih. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Bapak, terima kasih untuk darah yang tercurah bagi kami. Ini menjadi kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami, Bapak. Kami menjadi saudara satu dengan yang lain, Bapak, oleh karena darah-Mu, Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum anggur ini. Terima kasih, Bapak. Kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Yes, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Bapak, kami ucap syukur Tuhan.
Bapa kami ucap syukur Tuhan. Engkau hidup, begitu juga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Anugerah Allah yang besar itu milik kami Tuhan. Bahkan milik banyak orang yang hari ini belum bertobat Tuhan. Biarlah Engkau pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Mengalami kasih karunia Tuhan. Yes, terima kasih. Saksi bahwa sesungguhnya ku tahu Yesus yang ku tahu. Buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan hiduplah atas setiap kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menyelamatkan setiap kami, untuk menyembuhkan setiap kami, untuk memenangkan setiap kami, untuk mengangkat setiap kami di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur buat perjamuan pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami tahu Tuhan berharga buat hidup kami di dalam nama Yesus. Terima kasih atas setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengingatkan kami akan perkara ini Tuhan. Kami istimewa di hadapan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memberikan hati yang baru, roh yang baru atas setiap kami. Saat kami mau dibentuk, saat kami mau diajar di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang taat, hati yang setia hanya kepada Engkau saja di dalam nama Yesus. Sampai kami melihat Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan atas setiap kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati lebih luar biasa lagi di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati pekerjaannya, pelayanannya, keluarganya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap pergumulan kami percaya saat dia menaruh harap kepada Engkau saja, Tuhanlah menjadi jalan keluar atas hidupnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mendukung Pak Adi di dalam nama Yesus, mendukung keluarganya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna atas keluarga hamba-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Kami mau menjadi pendengar-pendengar-Mu yang taat Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Bukan sekedar mendengar Tuhan, tapi kami boleh melakukannya di dalam nama Yesus, sehingga kami boleh berubah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, sebentar kami ingin memberikan persembahan kami Tuhan. Kami memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan mencukupkan, menyediakan apa yang kami perlukan Tuhan, sehingga kami tidak takut, sehingga kami tidak khawatir Tuhan tentang apa yang kami pakai, tentang apa yang kami makan Tuhan di dalam nama Yesus, karena Tuhan sudah menyediakannya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan, kami memberi dengan sukacita dan ucapan syukur hanya kepada Engkau saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita pagi hari ini.
silakan duduk. Atau mau bersorak, 1, 2, 3, ye. Sekali lagi, 1, 2, 3, ye. Allah kita dahsyat dan luar biasa, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman hari ini, Angela, yang di Zoom ada Angela? Yang di Zoom? Yang di Zoom ada? Ada siapa? Oh iya. Ada? Nggak ada? Ini Yulia di sini. Nggak ada. Yulila. Iya. Yulila. Oh ya. Halo Yulila. Ada Yulila? Yulila. Ada? Ada? Yulila, Yulila. Kakak Yulila, apakah ini anu ya? Sebelum sini saya tawarin, Kakak Yulila, apakah mau kesaksian? Bisa didengar? Gimana kalau kesaksian? Pakai ini. Sambil menunggu Angela mengoprek-ngoprek. Di sini ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Lihat kiri kanannya, apakah ada wajah-wajah baru? Ada rambut baru? Puji nama Tuhan. Ada rambut baru? Oh, Bapak Herman rambut baru sepertinya. Oke, ada sebelum pengumuman ada yang mau beri kesaksian sebelum ke Kakak Yulila? Ada di tempat ini yang mau beri kesaksian? Saya tunggu nih sampai besok. Bisa ya? Oke. Suaranya bisa? Hai, salam. Shalom. Yulila. Shalom kakak, enggak. Silakan berikan kesempatan boleh bersaksi. Ya, hai, salam. Selamat hari Minggu. Kedengaran nggak sih suaraku? Ya, puji nama Tuhan. Seperti yang saudara-saudari ketahui bahwa 2 minggu yang lalu deh ya, 2 minggu yang lalu saya dengan Bang Surya sudah ini ya, sudah apa sih namanya, sudah tunangan. Puji nama Tuhan. Apa ya, rancangan Tuhan indah, rancangan Tuhan luar biasa. Puji nama Tuhan. Aduh, kelihatan aku. Minta dukung dalam doa supaya segala sesuatu berjalan baik ke depannya sampai apa ya, sampai hari H dan sampai selanjutnya segala sesuatu yang diperlukan ya Tuhan turut campur tangan kayak gitu. Minta dukung dalam doa. Ya, itu aja sih. Intinya Tuhan sangat baik, Tuhan luar biasa. Ya, itulah kakak. Rancangan Tuhan sangat sempurna. Untuk lebih lengkapnya nanti aja. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan pasangannya
Oh, ya. Iya Kak. Ya, selamat nih Wina ya. Ya, kita sama-sama berdoa jemaat Tuhan di tempat ini supaya setiap apapun yang direncanakan oleh saudara-saudari kita boleh berjalan lancar sampai mereka mendapatkan pemberkatan nikah pada hari yang terbaik yang Tuhan tentukan untuk kehidupan, masuki kehidupan rumah tangga. Amin. Ada yang mau diumumkan? Ya, pengumuman. Hari ini jam 15 ada pelayanan di Kamboya. Yang mau bergabung silakan dengan tim sekolah minggu. Hari Selasa ada komsel JK Raya jam 18 di rumah keluarga Bapak Herman. Keluarga Bapak Herman dan Ibu Ana. JK Raya, mari merapat ke Gurami. Gurame atau Gurami? Gurame ya? Kunjungan? Oh iya. Iya. Komsel keluarga Bapak Robert. Komsel keluarga. Iya. Masih susah. Hari. Oke, hari Kamis Robert nanti akan dihubungi via WA waktu dan tempat dan siapa yang bertugas. Hari Sabtu ada 3 komsel, jam akan menyusul, tempat di rumah Daniel, Jalan Kalibata. Komsel, oh maaf, komsel pelajar. Komsel pelajar di rumah Daniel, Kalibata 8, nomor 13 Blok B. Maafkan saya. Jam 17 ada kunjungan mahasiswa ya. Kunjungan mahasiswa nanti akan di-share di grupnya kunjungannya kemana-mana, mana-mana. Atau ke Bundaran Data. Boleh. Komsel mahasiswa ya. Mahasiswa, angkat tangan mahasiswa. Ada mahasiswa? Angkat malah yang mampak. Bapak ucapkan gimana suaranya? Yang ada komsel keluarga keren, keluarga Bapak Jeffrey Tuan Jombi. Dan Batak 8 Blok B nomor 13. Mari yang kereng sehati boleh merapat ke rumah Bapak Jeffrey Siomi. Hari Minggu kita ada ibadah di tempat ini jam 9 pagi dan ibadah sholat Jumat jam 9 pagi di tempat ini juga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada tambahan Kak? Kalau ada tambahan dan mau bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini sampai siang hari ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur Bapak di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami boleh menikmati hari-hari kami bersama Bapak di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin Tuhan. Ya Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Beri kemuliaan bagi Tuhan kita sih. Oh, awet saya itu. Terima kasih Bapak untuk siang hari kita terima ibadah kami. Terima kasih kepimpinan dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapak untuk yang besar. Berdoa Bapak hari ini Tuhan untuk saudara kami bila yang dalam waktu dekat ini akan melangsungkan pernikahan Tuhan berkati segala satunya Tuhan apa yang direncanakan Tuhan yang pimpin biarlah Engkau mencukupkan satu-satunya Engkau juga yang menjadikan pernikahan ini pernikahan yang luar biasa karena Engkau hari ini. Terima kasih Bapak Tuhan. Berkati juga Tuhan buat saudara kami kemarin yang bisa hadir hari ini. Apapun kondisi mereka kami berkati Bapak dalam Kau yang memimpin, menjaga, menyatakan isi hati pertemuan dengan Engkau Bapak, mengalami kasih sukacita dalam kami. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami itu hari ini sedang mulai di taman baru. Kau yang memberkati, menyertai, bahkan sampai perjalanan pulang kembali ke kota Palangkaraya untuk keluarga. Engkau jaga sertai. Engkau diiringi dengan sukacita dan sejahtera Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih juga Tuhan. Berdoa Bapak benar Tuhan untuk rencana-rencana seperti minggu ke depan Tuhan. Komsel-komsel murid-murid berkunjungan yang akan berjalan Tuhan. Biarlah ini menjadi kesukaan. Engkau disenangkan dengan apa yang kami kerjakan Bapak dalam nama Kristus. Hadirlah di tengah-tengah komsel kami, hadir di tengah-tengah pemulihan kami Tuhan dengan menyatakan kehadiran. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat pilkada dan kebijakan Tuhan yang dekatnya dengan Tuhan. Pemilihan gubernur, wakil gubernur, pemilihan wali kota, bupati. Kami berdoa di dalam Tuhan untuk orang-orang yang sedang mendaftar Tuhan. Biarlah pilihan yang berasal daripada Tuhan. Orang-orang yang cakap, orang-orang yang takut akan Tuhan, mengatur kota demi kota, provinsi demi provinsi di bangsa ini Tuhan. Terpilih daripada Tuhan. Sehingga bangsa ini bukan hanya menjadi bangsa yang bisa menjadi bangsa yang maju, sejahtera Bapak di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih jaga keamanan juga Tuhan. Masa-masa pilkada ini jaga Bapak dalam masa. Bukan terjadi perpecahan, tapi kesatuan yang terjadi oleh karena Engkau yang menjaga-jaga atas bangsa ini Bapak dalam nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk 20 September nanti Tuhan acara Tuhan kami untuk mahasiswa baru itu ibadah untuk mahasiswa baru kami UPR berkati Pak Roy itu yang akan dipimpin sana berkati panitia dalam nama kau yang menyertai itu setiap pemberitaan firman Tuhan
dan menyatakan dengan tanda-tanda yang ajaib. Amin. Ada banyak orang yang boleh dibawa ke hadapan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga Bapak bilang Tuhan sepanjang minggu ini untuk keluarga-keluarga jemaat di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap usaha yang dikerjakan, untuk setiap pekerjaan yang dikerjakan. Engkau yang menyertai kami, sama seperti Engkau menyertai hamba-hambamu yang terdahulu. Bagaimana Engkau menyertai sanak peserta Betty, bagaimana Engkau menyertai Musa, bagaimana Engkau menyertai Engkau juga menyertai kami. Sehingga kami dibuat berhasil. Berkati juga adik kami, anak-anak kami yang studi itu. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Jadi pergaulan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga yang memberkati mereka dalam studi mereka, baik yang di mahasiswa maupun belajar, dibuat berhasil. Engkau yang membuat mereka lebih pintar dibandingkan banyak orang di kelas di bawah, karena ada Engkau beserta mereka. Yang sedang tugas akhir, Kau berikan ketekunan, kerajinan untuk menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, mari firman Tuhan angkat bersama kita. Tuhan yang menyinari kami dengan wajahnya Tuhan. Kau yang menyertai kami, memberkati kami, keluar pintu masuk itu Tuhan. Kau berkati kami Tuhan dengan berkat yang daripada Engkau. Membuat kami berhasil dalam segala sesuatu. Buat kami berhasil dalam pengenalan Engkau. Buat kami berhasil di dalam segala usaha kami. Buat kami berhasil dalam setiap pelajaran studi kami. Buat kami berhasil di dalam setiap pekerjaan kami dalam nama Tuhan. Membuat kami berhasil di dalam bagaimana kami berkeluarga Bapak dalam nama Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tai kami dengan damai sejahtera keciptaan daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapak, karena pujian, hormat, kemuliaan kami panjatkan hanya kepada Kau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa syukur, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.